Pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu adalah berkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, hari ini saya ingin membicarakan terkait dengan bahasa Indonesia dipelajari oleh banyak negara. Di mana di universitas di luar negeri pun beberapa universitas yang terunggul telah mula memperkenalkan bahasa Indonesia ini dipelajari di universitas tersebut. Dan beberapa negara luar juga yang menggunakan bahasa Indonesia di negara-negara mereka. Kalau di Asia Tenggara ini, Vietnam, Indonesia sendiri semua menggunakan, walaupun di situ banyak suku, bahasa dan sebagainya, etnik, ada Jawa, ada Bugis dan lain-lain, tetapi bahasa Indonesia itu adalah bahasa perantara di Thailand, Brunei, Singapura dan juga lain-lain tempat. Jadi bahasa Indonesia ini antara penutur bahasa yang paling teramai di dunia juga ya. Jadi pada video pada kali ini guys, saya ingin mereaksi satu video terkait dengan orang Thailand suka berbahasa Indonesia dan mempelajari juga bahasa Indonesia. Kalau sebelum ini saya pernah mereaksi terkait dengan orang Vietnam. Negara Vietnam menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa yang kedua di negara mereka. Tetapi kali ini bagaimana pula cerita dengan orang Thailand ini ingin belajar bahasa Indonesia? Apa cerita di sebalik video ini? Yuk kita simak video ini guys, daripada channel Catatan Ini. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Yuk kita simak dulu video ini. Senyum, senyum, sendiri. Halo, nama saya Wan. Saya dari Saya suka wisata. Saya cinta kamu. Oke, itu antara orang-orang Thailand ya yang berbahasa Indonesia guys. Halo sahabat Citizen. Bahasa Indonesia tampaknya kini mulai menjadi bahasa internasional. Pasalnya, kini di beberapa negara, bahasa Indonesia menjadi sangat terkenal dan banyak diminati. Salah satunya adalah di negara Thailand. Thailandnya, oke. Thailand adalah yang paling getol mempelajari bahasa Indonesia. Ada 17 lembaga pendidikan di Thailand yang aktif menyelenggarakan BIPA. Sebagian besar merupakan perguruan tinggi dan sekolah menengah atas di kota-kota besar seperti Maejo University Chiang Mai, Raja Manggala University of Chiang Mai, Teknologi Krung Thep, dan Raja lain-lain. Manggala. Jumlah peserta didik BIPA di Thailand pada tahun 2016 lalu mencapai angka yang besar, yaitu 2.752 orang. Ramai juga 2.752 orang. Anak-anak muda di Thailand sedang dilanda tren belajar bahasa asing. Sebenarnya guys, bukan saja di Thailand ya, di Malaysia anak-anak muda sekarang, terutama yang selalu melihat gadgetnya melalui HP. Kalau mereka melihat di YouTube kan, kebanyakannya berbahasa Indonesia. Jadi anak-anak yang sekarang umur dalam lingkungan 3 tahun ke 3, 4, 5, 6 tahun tuh selalu bercakap bahasa Indonesia guys. Mereka seolah-olah macam fasih berbahasa itu apabila setiap hari melihat HP yang berbahasa Indonesia. Itu juga salah satu pengaruh yang sangat besar dalam mereka bercakap terkait dengan bahasa Indonesia ini. Jadi bukan saja di Thailand nih, di Malaysia pun banyak sebenarnya. Tetapi di Thailand ini yang kita mengherankan karena dia berbeda dengan bahasa Indonesia itu. Kalau Malaysia itu dia hampir-hampir sama kan dengan Indonesia. Tapi Thailand ini dia berlainan. Jadi mungkin sukar untuk mereka mempelajari itu sedikit. Indonesia kita lanjut adalah dulu, salah satu yang banyak dipilih oleh mereka.
bahasa Indonesia semakin diminati publik Thailand. Menurut Profesor Dr. Didik Sulistianto, Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada KBRI Bangkok, bertambahnya perguruan tinggi di Thailand yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia bisa menjadi salah satu indikator. Di dunia akademik, bahasa Indonesia mulai dilirik oleh kalangan dosen dan peneliti ilmu sosial, setidaknya sejak pertengahan akhir tahun 1970-an. Dosen, pensyarah ya. Dulu Sejumlah saya tidak kampus tahu di dosen. Thailand mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah bahasa negara-negara di ASEAN, dan dari bahasa tersebut bahasa Indonesia yang paling favorit. Wow, bahasa Menyambut Indonesia yang paling favorit. antusiasme tinggi untuk belajar bahasa Indonesia di Thailand, BPSDK telah mengalokasikan porsi yang banyak untuk pengajar yang dikirim ke negeri Gedung Gajah Putih Arjuna. ini. Maraknya pembelajaran bahasa Indonesia di Thailand membawa sejumlah peluang dan tantangan bagi kita di tanah air. Peluangnya tentu adalah berkait upaya internasionalisasi bahasa Indonesia, khususnya di kawasan ASEAN. Thailand adalah negara yang penting di Asia Tenggara, baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi. Apabila semakin banyak warga Thailand yang bisa berbahasa Indonesia, maka cita-cita sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bahasa Indonesia naik sebagai bahasa ASEAN dapat selangkah lebih maju untuk terwujud. Susilo Bambang. Bangsa Indonesia Berapa tentu jumlah juga akan penduduk merasakan Thailand, guys? kebanggaan tersendiri apabila bahasa Indonesia diminati oleh warga dari negara-negara lain. Berkembangnya bahasa Indonesia di Thailand menjadi penetrasi pengaruh Indonesia secara sosial budaya. Pemahaman yang baik pada bahasa Indonesia akan mendukung peningkatan pemahaman orang Thailand dan bangsa dan negara Indonesia. Hal ini bermanfaat untuk memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai sektor baik di level pemerintah maupun antar masyarakat. Nah, di sisi lain ada kewaspadaan yang patut dicermati oleh bangsa Indonesia pada tren ini. Anak-anak muda Thailand mulai menaruh atensi yang tinggi pada bahasa Indonesia karena mereka melihat adanya kesempatan besar yang menguntungkan masa depan mereka. Apabila mereka fasih berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis, itu dapat menjadi modal berharga bagi mereka untuk bersaing secara kompetitif dalam dunia kerja di Indonesia dan negara-negara lain yang punya bahasa serupa seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Semakin ramai yang menggunakan bahasa Indonesia dan semakin ramai yang mempelajari bahasa Indonesia itu. Ini logis, ini logik akal ya, karena bahasa Indonesia itu penuturnya sangat ramai. Bukan saja di kawasan ASEAN ini ya, sebanyak lebih kurang kalau Indonesia punya penduduk 275 juta jiwa, dicampurkan lagi dengan penduduk mungkin daripada Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, Vietnam, itu juga ada penutur-penutur bahasa Indonesia. Jadi mungkin dalam 300 juta, dan di dunia juga banyak penutur bahasa Indonesia ini sebenarnya. Jadi secara logiknya penutur bahasa Indonesia itu banyak yang mempelajarinya karena tidak lain dan tidak bukan kemungkinannya ini sebagai dikatakan tadi sebagai satu persaingan yang sengit apabila Indonesia juga sebagai antara salah satu ekonomi yang terbesar mungkin keempat di dunia dalam jangka waktu 10 ke 20 tahun akan datang, dan di ASEAN ini yang mungkin yang kedua di dunia selepas Tiongkok. Jadi oleh karena itu ramai penutur bahasa Indonesia ini dari berbagai negara, dan tidak kurang juga negara jiran Thailand. Kalau Thailand ini di selatan Thailand itu dia ada juga penutur bahasa Melayu, tetapi ini di pembelajaran dipelajari di universitas menggunakan bahasa Indonesia itu dimasukkan dalam kandungan pembelajaran di sana. Jadi bahasa Indonesia itu memang perlu sangat untuk dipelajari sebenarnya oleh sesiapapun,
karena ada beberapa faktor yang penting ya sebenarnya yang menyebabkan mereka perlu mempelajari bahasa Indonesia itu, karena salah satunya daripada segi ekonomi. Macam saya bagi tahu tadi, ekonomi itu sangat luas dan penutur di mana-mana pun tempat ya sangat suka kepada bahasa Indonesia itu karena senang untuk dipelajari dan mudah dipahami. Sebab itu saya selalu melihat beberapa bule ataupun orang-orang luar ya yang datang ke Indonesia, mungkin dari Korea, dari Tiongkok, itu selalunya dalam setahun, dalam 2 tahun mereka sangat fasih berbahasa Indonesia, itu sangat mudah untuk dipelajari. Dan dari segi wisata budaya juga, karena di Indonesia ini banyak sangat wisata yang dikunjungi oleh para wisatawan yang menyebabkan perlunya untuk mempelajari bahasa Indonesia itu. Dan dari segi hubungan diplomasi dan hubungan internasional juga, Indonesia kini sangat dikenali di dunia sebab mereka sudah menjadi ketua kepada G20, dan Bapak Jokowi di dalam kebanyakan acara acara-acara besar dia menggunakan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi bahasa Indonesia sangat wajar untuk dipelajari. Begitu juga daripada segi pendidikan. Nah, sekiranya pendidikan di universiti di Indonesia itu sudah pasti mereka yang melanjutkan pelajaran ke sana menggunakan bahasa Indonesia. Dan di universitas luar juga menggunakan bahasa Indonesia ini sudah banyak universitas yang menggunakan mempelajari, ada kandungannya di universitas tersebut mempelajari bahasa Indonesia. Universiti di Amerika Serikat pun ada, di Jepang, di China, di Korea, dan juga di Universiti Al-Azhar sendiri menggunakan bahasa Indonesia. Kalau saya pernah melihat ya guys, video di Arab Saudi, penggunaan mata wang rupiah itu pakai ya oleh Arab Saudi, dilaku untuk digunakan. Nah, bukan saja dari segi bahasanya, malahan duit rupiah itu yang dikenali sebagai duit Jokowi kalau di Arab Saudi itu sangat terkenal. Nah, jadi bahasa Indonesia, uang rupiah digunakan juga di Arab Saudi. Mudah-mudahan kita mendapat informasi dan edukasi daripada video tadi ini, dan bahasa itu kita pegang erat-erat. Selagi kita mengukuhkan bahasa di dalam negara kita sendiri, di samping kita belajar bahasa-bahasa di negara lain, selagi itulah kita makin banyak meningkatkan pengetahuan kita bersama. Oke guys, apa pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.